Firman Tuhan dari mengenai pure and sure. Oke, sebentar saya share. Oke, ya, oke, ya. Apa itu pure and sure? Nanti kita akan dengarkan dari penjelasan-penjelasan berikut. Oke, firman Tuhan yang diambil pada pagi hari ini adalah dari Mazmur 12 ayat 7 sampai 8a. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Ya, jadi ini mengenai semurni janji Tuhan ya Bapak Ibu. Saya akan mulai dengan satu kisah inspirasi dari Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada ini adalah pembicara, penulis, dan pendiri daripada Joni and Friends, lembaga kemanusiaan. Ya. Nah, Joni Eareckson Tada adalah seorang wanita Kristen yang dikenal sebagai pembicara motivasi, penulis, dan pendiri organisasi Joni and Friends yang melayani orang-orang dengan disabilitas. Pada usia 17 tahun, Joni mengalami kecelakaan saat menyelam yang membuatnya lumpuh total dari leher ke bawah. Setelah kecelakaan tersebut, Joni mengalami masa-masa putus asa, depresi, dan kebingungan tentang rencana Tuhan dalam hidupnya. Namun, melalui proses panjang refleksi rohani dan dukungan orang-orang terdekat, Joni akhirnya menyadari bahwa penderitaannya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memurnikan imannya dan menggunakannya bagi kemuliaannya. Joni berpegang pada janji-janji Tuhan yang murni, termasuk penghiburan dari ayat Mazmur 12 ayat 7, yang mengingatkannya bahwa firman Tuhan tetap sempurna, meskipun ia mengalami penderitaan besar. Ia belajar melihat kekuatannya dalam Tuhan, bukan pada fisiknya, dan percaya bahwa Tuhan memurnikan iman seperti perak melalui api. Melalui keterbatasannya, Joni menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Ia melukis menggunakan mulut, menulis buku, dan berbicara di berbagai forum untuk memberitakan kasih Tuhan. Organisasi yang ia dirikan, Joni and Friends, telah menjangkau jutaan orang dengan pelayanan praktis dan rohani untuk penyandang disabilitas di seluruh dunia. Keterkaitan dengan Mazmur 12 ayat 7 ini adalah firman Tuhan yang murni dan teruji. Dalam setiap tantangan hidupnya, Joni menemukan kekuatan dalam janji Tuhan yang tetap murni dan dapat diandalkan, seperti perak yang dimurnikan. Pemurnian dalam ujian hidup, Joni mengakui bahwa Tuhan menggunakan penderitaannya untuk memurnikan imannya dan menjadikannya alat untuk memberkati orang lain. Dari hidup Joni menjadi bukti bahwa janji Tuhan tetap berlaku di tengah penderitaan, membawa pengharapan bagi siapa saja yang merasa lemah dan tidak berdaya. Ini adalah kesaksian mengenai kesetiaan Tuhan yang dialami oleh Joni. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kesaksian hidup Joni Eareckson Tada adalah di mana Joni mengajarkan bahwa Tuhan seringkali menggunakan ujian hidup untuk membentuk dan memurnikan umatnya, agar mereka lebih berbuah dan memuliakannya. Firman Tuhan tetap murni dan memelihara kita, bahkan di saat kita merasakan kehilangan segalanya. Ya Bapak Ibu, ini adalah kisah inspiratif dari Joni Eareckson Tada. Ya, kenapa saya mengambil tema firman hari ini adalah pure and sure? Ya, karena saya percaya kita semua sepakat ya Bapak Ibu bahwa janji Tuhan itu murni, yaitu pure, dan janji Tuhan itu pasti, yaitu sure. Ya, murni tanpa kepalsuan dan pasti tanpa kebimbangan. Ya, saya akan bahas mengenai hal ini pada hari ini, mengenai pure. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saya akan bahas, akan kupas ayat ini ya Bapak Ibu ya. Dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. Jadi perak itu Bapak Ibu rupanya untuk bisa menghasilkan perak yang bagus gitu ya, yang murni, itu rupanya perak itu harus dilebur di atas api. Ya, untuk menghilangkan semua kotoran dan unsur-unsur yang tidak murni yang terdapat di dalam perak itu sendiri, ya.
Dan proses ini nggak cukup satu kali Bapak Ibu, tapi proses ini dilakukan beberapa kali hingga logam tersebut bisa mencapai kemurnian yang sangat tinggi ya. Jadi sampai benar-benar murni, bersih gitu ya peraknya. Dan kenapa harus dibilang 7 kali gitu ya, 7 kali dimurnikan? Karena di dalam budaya Ibrani ya, ataupun di Alkitab yang kita tahu bahwa angka 7 itu melambangkan kesempurnaan atau kelengkapan. Ya, 7 kali dimurnikan adalah proses pemurnian yang sempurna dan lengkap, sehingga bisa menghasilkan perak yang benar-benar murni dan tanpa noda. Dan juga di sini dikatakan di dalam dapur peleburan di tanah. Ya, dalam dapur peleburan di tanah itu berbicara mengenai tungku peleburan, ya, yang dibangun dari tanah liat atau batu. Jadi zaman dulu mungkin ini ada gambarnya Bapak Ibu bisa lihat kurang lebih ya. Saya juga tidak terlalu tahu persisnya seperti apa, tapi setelah saya cari-cari kurang lebih mungkin seperti ini gitu ya supaya kita ada bayangan dapur peleburan di tanah itu seperti apa. Ya, jadi kenapa dari tanah liat dan batu gitu ya? Supaya dapur ini bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga perak itu bisa benar-benar lebur, bisa benar-benar menjadi cair gitu ya. Dan proses ini sangat intens Bapak Ibu. Ya, melibatkan panas tinggi. Ya, itu menjadi satu simbol bahwa ujian yang berat akan menghasilkan kemurnian yang sejati. Ya, jadi di sini dalam proses pemurnian hidup, ya seperti perak yang dimurnikan melalui api, manusia sering melalui tantangan hidup sebagai proses untuk memurnikan karakter, iman, dan hubungan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami proses saat ini, jangan komplain Bapak Ibu. Ya, bahwa proses yang kita alami hari ini, saat ini, itu adalah untuk memurnikan kita, sehingga kita semakin murni di hadapan Tuhan. Lalu sure, ya, dari Mazmur 12 ayat 8a, ya. Dikatakan engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi di sini dari ayat ini bahwa pemazmur tuh yakin banget gitu ya bahwa Tuhan pasti memenuhi janji-janjinya, ya. Kan tidak ada keraguan dari ayat ini bahwa dikatakan Tuhan, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi ayat ini mengungkapkan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam menepati firman dan rencananya bagi umatnya. Tuhan adalah pribadi yang setia dan dapat diandalkan, sehingga setiap janji yang ia buat akan diwujudkan dengan sempurna, baik untuk keselamatan, perlindungan, maupun pemeliharaan bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu di sini janji Tuhan adalah pasti, sure, karena didukung oleh karakter Tuhan yang setia, yang tidak pernah berubah, sebagai suatu kepastian atau jaminan yang tidak akan gagal. Jadi pemahaman dalam janji firman Tuhan ini mengenai pure atau murni adalah firman Tuhan adalah tanpa cacat, murni dari dosa, dan memiliki maksud yang baik bagi manusia. Setiap janji Tuhan adalah benar dan bisa dipercayai sepenuhnya. Yang kedua adalah sure, pasti. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Janjinya adalah jaminan yang tidak bergantung pada situasi maupun keadaan manusia. Jika Tuhan telah berjanji, hal itu pasti akan terjadi pada waktu dan caranya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu akan janji-janji Tuhan. Percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Saya mengutip satu quote dari Charles Spurgeon, God's word is pure and it is sure. His promises are ever faithful and true. Firman Tuhan itu murni dan itu pasti. Janjinya selalu setia dan benar. Ya, saya rasa kita bisa merasakan sendiri bahwa ini adalah hal yang benar yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa firman Tuhan itu memang murni dan janjinya selalu setia dan benar. Ada 6 poin di sini yang saya coba catat ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah firman Tuhan yang murni. Firman Tuhan digambarkan seperti perak yang dimurnikan 7 kali. Menunjukkan kesempurnaan, kemurnian, dan keandalan janjinya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah berbohong Bapak Ibu. Firman Tuhan itu murni. Tidak ada unsur-unsur lain di dalamnya. Benar-benar murni firman Tuhan itu sempurna ya dan bisa diandalkan.
Yang kedua mengenai janji kesetiaan Tuhan. Allah berjanji untuk memenuhi segala kebutuhan umatnya, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan kekayaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu di sini, saya percaya janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ya, jadi di sini kita percaya bagaimana kalau Tuhan sudah berjanji di dalam firman-Nya, maka Tuhan akan memenuhinya sesuai dengan keperluan kita masing-masing. Ya, karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya, Tuhan yang tidak terbatas, dan Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Lalu poin yang ketiga adalah kesempurnaan janji yang teruji. Seperti proses pemurnian perak yang sempurna, janji Tuhan telah teruji dan tetap dapat dipercaya dalam segala keadaan. Jadi apapun yang keadaan yang saat ini Bapak Ibu sedang alami, mungkin kelihatannya tidak ada jalan keluar untuk saat ini. Kelihatannya begitu suram yang ada di depan mata. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu sempurna dalam berjanji. Ya. Dan Tuhan itu bisa kita andalkan dalam segala keadaan. Yang keempat adalah tentang sumber pengharapan. Firman dan janji Tuhan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, terutama di tengah tantangan hidup. Jadi kita masih punya harapan Bapak Ibu. Ya, kalau orang-orang yang tidak punya harapan, mereka tidak tahu lagi harus pergi kemana. Puji Tuhan kita punya Tuhan. Puji Tuhan kita menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa tetap melihat adanya pengharapan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan dan melihat begitu memiliki permasalahan dalam hidupnya, melihat bahwa masa depannya begitu suram, dan akhirnya mengambil jalan yang salah untuk mengakhiri hidupnya. Tapi bersyukurlah karena kita memiliki sumber pengharapan. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Yang kelima adalah kekayaan dalam Kristus Yesus, di mana pemenuhan kebutuhan oleh Allah tidak bergantung pada situasi duniawi, tetapi pada kekayaan kemuliaan yang tidak terbatas dalam Kristus. Terkadang buat manusia mungkin tidak mungkin gitu loh. Situasi yang kita hadapi menurut manusia mungkin itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi buat Tuhan itu mungkin. Ya, dan segala hal yang kita lihat sepertinya buntu, Tuhan bisa buat jalan keluar di dalamnya. Poin yang keenam adalah hidup dalam kepercayaan penuh, yaitu adalah respon kita bagaimana kita bisa percaya penuh pada Tuhan yang setia menjaga, memelihara, dan memenuhi kebutuhan kita sesuai waktunya. Jadi Bapak Ibu tetap percaya penuh, jangan pernah ragu kepada Tuhan, karena janji Tuhan itu pasti, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Ya, ada satu ayat pendukung di sini, di dalam Bilangan 23 ayat 19, terjemahan baru. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Tuhan itu nggak seperti manusia Bapak Ibu, yang janjinya bisa ingkar. Ya. Tuhan itu bukan seperti manusia yang sekarang berkata A, besok berkata B. Tuhan itu tidak bisa berdusta. Tuhan itu tidak bisa mengingkari janjinya. Tuhan itu tidak bisa tidak mengasihi kita. Tuhan itu tidak bisa tidak menepati janji-janjinya. Jadi Bapak Ibu, hal ini yang perlu kita yakini, yang perlu kita tahu, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah berdosa. Dan kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menepatinya. Jadi janji Tuhan yang murni itu adalah janji Tuhan yang sudah teruji. Tidak ada kesalahan ataupun kepalsuan. Firman Tuhan bebas dari cacat dan ketidaksempurnaan. Tuhan selalu menepati janjinya. Bukti Tuhan mengasihi dan memperhatikan anak-anaknya. Janji Tuhan yang pasti. Allah sanggup memenuhi keperluan anak-anaknya. Tuhan punya kekayaan dan kemuliaan yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Tuhan tidak akan menutup mata melihat anak-anaknya dalam keadaan susah. Dalam Matius 24 ayat 35 terjemahan baru dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi kita aminkan ya Bapak Ibu ayat ini bahwa sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan, janji Tuhan tidak akan berlalu. Janji Tuhan itu terlalu murni dan sangat pasti. Jadi jangan pernah ragu akan semua janji-janji Tuhan. Janji Tuhan adalah landasan iman kita
karena Ia adalah Allah yang murni di dalam motivasi dan pasti di dalam tindakan. Kata pure dan sure ini meneguhkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber yang layak untuk diandalkan sepenuhnya. Ya, di sini ada Filipi 4 ayat 19, Bapak Ibu. Ayat ini saya dapatkan pada awal Oktober kemarin tahun 2024 pada saat itu keadaan saya, kondisi saya itu saya dalam keadaan bimbang dan keadaan ragu untuk menghadapi tahun 2025. Ya, seperti biasa kan kalau istri biasanya kan hitung-hitung ya Bapak Ibu ya. Biasanya kan mas saya lebih lebih banyak perhitungannya gitu loh. Jadi menghadapi tahun 2025 saya ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam hati saya. Ini 2025 sepertinya akan ada banyak sekali eh, pengeluaran yang harus dikeluarkan ya. Tapi kalau dihitung-hitung kok kayaknya nggak cukup gitu ya. Gitu. Jadi ada kekhawatiran dalam hati saya gitu ya. Waktu saya sedang khawatir, waktu saya sedang bimbang, saya tetap berdoa. Saya tahu bahwa Tuhan pasti akan mencukupi, tapi namanya manusia ya Bapak Ibu ya. Kekhawatiran itu tetap ada gitu ya. Dan pada saat itu, pada saat lagi perjamuan kudus, eh, saya dikuatkan dengan ayat ini gitu ya. Saya mendapatkan perjamuan itu dengan dapat ayat ini gitu, yaitu Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi pada saat saya baca ini saya aminkan Bapak Ibu. Saya aminkan, saya bilang saya percaya Tuhan. Saya percaya tahun 2025 Tuhan pasti akan melewatkan segala sesuatunya. Tuhan pasti akan mencukupi, walaupun secara hitung-hitungan kok kayaknya banyak kekurangannya gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan pasti akan cukupi. Ya, lalu berjalan, Oktober berjalan, November berjalan, Desember berjalan, sepertinya semua berjalan biasa-biasa saja gitu ya. Tidak ada hal-hal yang khusus gitu ya. Bulan Januari pun juga berjalan, saya bicara juga dengan Yosef gitu ya. Jadi setiap kali kami mendapatkan sesuatu, pasti kami diskusikan bersama gitu ya. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, pasti akan kami diskusikan bersama-sama. Gitu. Jadi saya ceritakan pada dia tentang kekhawatiran saya, tentang hal-hal yang saya pikirkan. Uh, Lalu saya ceritakan juga bagaimana saya dapatkan firman ini gitu ya. Dan kami sepakat untuk udah percaya aja. Pasti Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu di pertengahan Januari kemarin, ya maksudnya beberapa hari kemarin gitu ya, karena ini baru pertengahan Januari, beberapa hari kemarin kami mendapatkan eh, sesuatu hal yang luar biasa gitu ya, berkat yang tidak kami pikirkan sebelumnya, yang kami juga nggak nyangka gitu loh, mendapatkan berkat yang tidak kami sangka. Dan puji Tuhan, at least ada beberapa hal yang selama ini kami khawatirkan itu sudah tercover gitu ya. Dan puji Tuhan saya percaya bahwa walaupun belum semua tercover, tapi saya percaya dalam perjalanan di dalam 2025 ini, Tuhan itu pure and sure. Tuhan pasti akan memberikan kepastian. Tuhan itu murni, Tuhan itu berjanji dengan begitu sempurna dan janjinya pasti akan ditepati. Dan makanya saya percaya bahwa di dalam 2025 ini Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itu saya amini Bapak Ibu. Ayat ini saya amini. Ya, mari saya juga mau ajak Bapak Ibu di sini. Mungkin setiap daripada kita ada kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Ada hal-hal yang kita eh, nggak tahu harus bagaimana. Kelihatannya masa depan itu kayaknya gelap aja gitu ya. Nggak bisa lihat apa-apa, tidak bisa lihat setitik terang apapun juga. Tapi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan yang berada di dalam pergumulan yang berat sekalipun, percaya, firman Tuhan pure and sure. Firman Tuhan itu murni dan pasti. Bergantung penuh pada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menolong kehidupan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi ada aplikasi dalam kehidupan kita, yaitu pertama kepercayaan tanpa ragu, ya. Di mana ketika Tuhan memberikan janji dalam firman-Nya, kita dapat percaya bahwa ragu itu, kita dapat percaya tanpa ragu bahwa itu adalah murni dan pasti. Jadi dalam janji-janjinya Tuhan di dalam firman-Nya, ya, jangan pernah ragu, tapi
percaya itu adalah murni dan pasti. Ya. Janji tentang keselamatan, kasih, dan perlindungannya. Yang kedua adalah mengandalkan firman dalam kesulitan. Dalam masa sulit, ingatlah bahwa janji Tuhan adalah murni dan pasti, sehingga kita dapat berharap kepadanya dengan penuh keyakinan. Yang ketiga adalah pengharapan yang teguh. Karena janji Tuhan adalah murni dan pasti, kita dapat memiliki pengharapan yang teguh bahwa Ia akan memenuhi firman-Nya, meskipun mungkin kita tidak melihatnya secara langsung dalam waktu kita. Ini ada dua quote yang saya ambil di sini dari John MacArthur. The integrity of God is at stake in His promises. They are as pure as His character and as sure as His power. Integritas Allah dipertaruhkan dalam janji-janjinya. Janji-janji itu semurni karakternya dan sepasti kuasanya. Allah selalu setia pada janjinya karena karakternya yang sempurna dan kuasanya yang tidak terbatas. Tidak ada keraguan bahwa setiap janjinya akan digenapi, bahwa Allah tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Lalu quote yang kedua dari R.C. Sproul, "The purity of God's word ensures its reliability. The surety of His promises guarantees their fulfillment." Kemudian firman Tuhan menjamin kehandalannya. Kepastian janji-janjinya menjamin penggenapannya. Firman Tuhan adalah murni dan tanpa cacat, sehingga dapat dipercaya sepenuhnya. Dan setiap janjinya pasti akan digenapi karena Dia setia dan tidak pernah gagal. Oke Bapak Ibu, saya selesai sampai di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap janji-Mu murni dan pasti. Kami percaya Tuhan, Engkau memiliki ya Tuhan, janji yang sempurna ya Tuhan. Engkau yang telah menguji segala sesuatunya ya Tuhan. Engkau yang telah memurnikan segala sesuatunya ya Tuhan. Tidak pernah ada cacat, tidak pernah ada celah ya Tuhan di dalam setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Engkau yang tidak pernah berdusta ya Tuhan. Engkau yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, terkadang kami ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Terkadang kami adalah orang-orang yang penuh dengan kebimbangan. Terkadang kami adalah orang-orang yang penuh dengan keraguan ya Tuhan. Tapi kami belajar pada hari ini Tuhan, untuk kami tetap percaya tanpa ragu kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau tidak pernah ya Tuhan mengingkari janji-janji-Mu ya Tuhan. Ajari kami Bapa untuk menjadi anak-anak yang bisa mengerti setiap janji-janji Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang bisa mengerti setiap firman Tuhan. Untuk bisa melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami ya Tuhan, hidup kami semakin dibentuk untuk menyenangkan hati Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang berharga ya Tuhan, yang bisa memberikan yang terbaik ya Tuhan bagimu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan di dalam setiap kekurangan kami, Tuhan yang akan melengkapinya. Dan kami tahu pasti ya Tuhan, janji firman Tuhan adalah murni dan pasti. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita untuk doa berkat. Kiranya Tuhan sumber damai sejahtera, Gembala Agung yaitu Yesus memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.